Teknik penyusunan naskah teater kontemporer. Sebuah pementasan teater yang baik akan mempersiapkan segala sesuatu sejak awal, agar segala konsep yang diinginkan dapat ditampilkan dengan matang. Begitupun dengan salah satu unsur utama dalam pementasan teater modern, yaitu naskah teater. Keberhasilan sebuah pementasan tentu juga sangat dipengaruhi oleh menarik atau tidaknya naskah yang diadaptasi. Keterampilan yang mumpuni dari tokoh menuliskan juga tertentu dipengaruhi. Naskah yang baik dan menarik akan membuat banyak orang ingin terlibat di dalamnya. Kemampuan untuk menulis sebuah naskah drama yang menarik tidak semata-mata bergantung pada bakat si penulis, karena kemampuan menulis dapat dipelajari dan dilatih. Berikut merupakan proses yang dilalui ketika seorang penulis naskah dan menyusun karyanya. 1. Menentukan tema. Berdasarkan gagasan yang akan diceritakan oleh penulis naskah tersebut kepada khalayak penikmat pementasan, tema yang didapat dalam naskah akan menentukan alur penceritaan dari awal hingga akhir, tentu dengan bimbingan kreativitas dari penulis naskah itu sendiri. Yang kedua, memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan diangkat dalam cerita. Gambaran permasalahan tersebut akan dikembangkan menjadi konflik dalam naskah. Yang ketiga, membuat sinopsis. Di atas naskah yang telah dibuat, dalam hal ini dimaksud dengan sinopsis adalah penggambaran alur cerita dalam segala secara menyeluruh dari awal hingga akhir. Sinopsis berguna dalam membatasi pengembangan penulisan naskah sehingga lebih terarah dan tidak berkembang secara acak. Yang keempat, menyusun cerita yang akan ditampilkan dalam naskah, yang terdiri dari paparan, rangsangan, gawatan, tikaian, dan rumitan. Menentukan karakter protagonis dalam cerita. Selanjutnya, karakter ini akan menentukan para penonton pementasan pada alur yang penuh dari awal hingga akhir cerita. Tokoh ini dalam istilah lain juga disebut dengan tokoh utama dalam cerita. Tokoh utama yang akan membimbing penonton untuk bertemu dengan karakter yang lain akan memperkuat peran protagonis ini. Yang keenam, penyelesaian permasalahan dengan cara dapat mengesankan penonton. Meski sebenarnya proses ini tidak mudah, diperlukan kepekaan yang tinggi dari penulis naskah tentang respon yang lain dalam terselesaikannya masalah secara kreativitas yang dimiliki penulis naskah untuk menjadikan alur penyelesaian sebagai alur yang logis, tidak dipaksa, dan terkesan tak tergesa-gesa. Menulis. Proses ini merupakan proses terpenting dalam penyusunan sebuah naskah teater. Bagi banyak orang yang belum terlatih menulis, seolah-olah menjadi aktivitas yang rumit bagaimana melalui dan bagaimana pula mengakhiri. Ditambah lagi seorang penulis naskah harus memiliki kecakapan untuk dapat mentransformasikan gagasan yang bersifat abstrak ke dalam sebuah penulisan yang nyata. Sekali lagi, jika penulisan naskah dibiasakan untuk banyak membaca, maka kebiasaan tersebut dapat dipermudah oleh proses penulisan naskah. B. Unsur-unsur naskah drama. Secara umum, drama memiliki 4 unsur, yaitu naskah drama, pemain panggung, dan penonton. Di antara keempat tersebut, naskah drama merupakan unsur primer yang tak tergantikan. Tanpa naskah drama, tidak akan ada pertunjukan drama. Namun, tanpa pemain, tanpa panggung, dan tanpa penonton, pertunjukan drama masih dapat dilakukan, yaitu dalam bentuk closet drama. Pada closet drama, naskah drama dibuat hanya untuk dibaca dan tidak untuk dipentaskan. Naskah drama atau lakon memiliki unsur-unsur menyerupai novel dan film, seperti misalnya tema, plot,
karakter, dan setting. Jika penulis mampu mengembangkan unsur-unsur drama tersebut dengan baik, maka akan dihasilkan naskah drama yang kuat. C. Membuat naskah mandiri. Jika ingin membuat naskah sendiri, seorang penulis naskah pemula dapat mempelajari banyak hal terkait penulisan naskah dari berbagai sumber. Misalnya dengan membaca buku tentang teknik penulisan naskah, sehingga mempelajari naskah-naskah pementasan teater yang dibuat oleh penulis lain. Selain itu, penulis dapat menonton pementasan teater untuk mencari inspirasi penulisan naskah. Selain itu, ada langkah-langkah yang bisa dipelajari lebih lanjut di antaranya. 1. Menentukan tema cerita yang akan dipertontonkan dalam sebuah pementasan teater. Tema ini merupakan hal pertama yang wajib ditemukan oleh penulis naskah, baik naskah sastra maupun naskah teater. Tema tersebut merupakan gagasan pokok yang akan menuntun penulis dalam pengembangan cerita. Perbedaannya, tema dalam naskah teater akan dikembangkan melalui unsur dramatis dan disusun dalam bentuk dialog. Namun, sering waktu, tema dalam lakon teater pun mengalami perkembangan yang tajam. Dalam lakon teater kontemporer, misalnya banyak bermunculan tema-tema perlawanan yang ditampilkan secara unik. Lalu, di dalam pentas teater modern, banyak diangkat peristiwa kemanusiaan seperti peperangan dan kepahlawanan. Tema yang baik adalah yang pertama, tema yang diangkat dari peristiwa aktual, yakni yang diangkat sesuai dengan kondisi sosial budaya yang tengah terjadi dan berangkat dari kenyataan. B. Tema yang tak menyinggung sara dalam kurung suku, agama, ras, dan antar golongan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan dengan banyak pihak yang tersinggung. Yang C atau yang ketiga, tema yang diangkat pesan-pesan yang dapat mendidik masyarakat hingga pikiran mereka bisa terbuka akan sesuatu hal. Yang kedua, penulis dapat menginventarisir peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari untuk menjalani inspirasi dalam penulisan naskah. Hal ini akan sangat berguna dalam melatih penulisan naskah pemula. Yang ketiga, setelah naskah tersusun, penulis akan membuat sinopsis yang menceritakan ringkasan utama pencerita naskah. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pembahasan mengenai cerita yang akan diangkat dalam pementasan. Selain itu, juga akan mempermudah penulis dalam mengembangkan cerita. Yang keempat, untuk memulai penulis naskah pemula dapat berlatih untuk menulis naskah satu babak yang terdiri dari beberapa adegan. Adegan sesungguhnya merupakan bagian terkecil dari naskah teater yang tersusun dalam beberapa dialog. Sementara babak merupakan kumpulan dari adegan-adegan dan babak-babak terkumpul dalam satu naskah. Dalam naskah satu babak, terdapat beberapa adegan yang ditandai oleh perpindahan posisi pemain atau pergantian latar di atas panggung. Sebuah adegan menandai cuplikan peristiwa. Agar lebih mudah dalam menyusun adegan pada naskah satu babak, penulis biasanya mengadaptasi kejadian yang penting atau untuk dalam kehidupan. D. Peran sutradara dalam teater kontemporer. Selain naskah terpenting berikut dalam pertunjukan drama ialah pemain peran yang akrab disebut aktris dan aktor. Naskah yang baik saja tidak akan mampu menyukseskan sebuah pementasan drama tanpa bantuan pemain-pemain yang tepat untuk memerankan setiap adegannya. Pemain drama yang baik juga akan mampu menyampaikan pesan-pesan yang terkandung dalam
setiap adegan. Untuk menentukan siapa saja pemain yang tepat dibutuhkan tangan dingin dari sutradara. Sutradara dalam pementasan teater merupakan orang yang bertanggung jawab atas kelancaran pementasan dari awal sampai akhir. Dari tangan dingin sutradara ini pula, naskah akan berkualisasikan secara nyata untuk menyampaikan pesan-pesan penonton. Untuk menjadi sutradara, minimal seseorang telah memiliki pengalaman di bidang seni peran, serta memiliki pengalaman dalam mempersiapkan sebuah pementasan. Jika masih pemula, bukan tak mungkin bisa langsung menjadi sutradara, namun tentu akan cukup kesulitan untuk memastikan semua agar bisa berjalan sesuai dengan porsinya. Sutradara berperan sangat penting dalam pementasan, dari mulai pemantapan naskah hingga mengkoordinasikan pendukung-pendukung dalam pementasan teater, seperti penata musik, penata rias, penata kostum, tim artistik, dan lainnya. Menciptakan aspek-aspek dalam pemeranan serta mempengaruhi mental pemain. Berikut penjelasan singkat dari pernyataan Haryawan tersebut. 1. Penentuan nada dasar merupakan proses yang dilakukan oleh sutradara dalam rangka mencari motif yang dapat memengaruhi cerita, kemudian memberikan jiwa dalam cerita yang dipentaskan. Motif tersebut bersifat: yang pertama, memberikan suasana khusus dalam setiap adegan yang dikembangkan. B. Kemudian membuat lakon gembira menjadi karakter yang menghibur. C. Mengurangi beban konflik agar tidak ditampilkan dengan kesan berlebihan. D. Memberikan prinsip dasar dalam sebuah penceritaan. E. Memberikan kesan ringan dalam penyiapan cerita. Yang kedua, melakukan seleksi pemain. Casting merupakan proses yang dilakukan sutradara untuk memilih pemeran-pemeran yang tepat berdasarkan hasil telaah pada naskah yang akan digunakan dalam pementasan teater. Tata cara casting yang sering digunakan oleh sutradara dari berbagai pementasan adalah: A. Casting by ability, yakni seleksi yang dilakukan berdasarkan kemampuan seseorang dalam memainkan peran. Pemain dalam kemampuan ini sering ditunjuk untuk memerankan karakter utama atau peran yang lain yang memiliki tingkat kesulitan khusus. B. Casting to type, yakni seleksi yang dilakukan berdasarkan kesesuaian kondisi fisik dengan tokoh yang akan diperankan. C. Antitype casting atau educational casting, yakni seleksi yang dilakukan agar para pemainnya benar-benar mengeksplor karakter yang diingin tampil oleh sutradara dalam pementasan. D. Casting to emotional temperament, yakni seleksi yang dilakukan berdasarkan kesamaan pengalaman antara pemain dengan karakter yang akan dimainkan. E. Therapeutic casting, yakni seleksi yang dilakukan untuk membantu seseorang agar terbebas dari ketakseimbangan jiwa dengan memerankan tokoh tertentu. 3. Mengatur tata dan teknik pementasan merupakan proses menata panggung bersama unsur-unsur pendukung lainnya guna menyempurnakan pementasan. Pendukung pementasan tersebut antara lain tata cahaya, tata busana, tata rias, serta tata musik dan suara.